Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang membicarakan tentang pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini adalah Allah berjanji kepada manusia bahwa jika mereka beriman dan berilmu, maka Allah akan meninggikan derajat mereka lebih di antara manusia lainnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seorang muslim agar mereka terhindar dari kejahilan. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan, maka manusia akan mudah mengurus segala urusannya. Yang kedua, terdapat pada surat Shad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayah wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka dapat memperhatikan ayat-ayatnya dan mereka mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang memiliki pikiran. Kemudian, nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini adalah Al-Quran selain sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki juga sebagai ilmu hikmah dan juga sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya terkandung berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat diterjemahkan dalam penelitian ilmiah. Contohnya dari Quran surat Az-Zalzalah, Zarrah. Di situ diartikan sebagai hal paling terkecil. Dalam ilmu kimia dapat diartikan sebagai atom. Di sini berarti Al-Quran juga membahas, di dalamnya juga terkandung ilmu-ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang ilmu kimia. Dan juga Al-Quran membahas mengenai ilmu rotasi bumi yang terjadinya pergantian siang dan malam. Yang ketiga, terdapat pada Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini adalah kita diharuskan meminta tolong kepada Allah agar ditambahkan ilmu pengetahuan, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui segalanya, bahkan yang tidak kita ketahui. Yang kedua, sebagai pendidik, Allah dapat dengan mudah menjadikan manusia yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan untuk menjadi manusia yang dapat berilmu. Dan yang ketiga, dalam cari ilmu kita tidak boleh melupakan dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar yang kita praktikkan dalam bentuk usaha, dan yang kedua adalah tawakal kepada Allah yang kita praktikkan dalam bentuk doa. Yang keempat, terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini adalah manusia memiliki batas kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
di atas kecerdasan kita masih ada orang yang lebih cerdas. Maka dari itu kita tidak boleh sombong dan berbangga diri. Yang kedua, Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu tidak ada batasnya, dimulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kemudian yang kelima terdapat pada Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini adalah betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua menjadi guru pertama yang memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan yang kedua, prioritas pendidikan yang orang tua berikan kepada anak haruslah tentang akidah. Karena dengan memiliki akidah dan akhlak yang baik, tentunya akan memberikan energi yang positif juga untuk anak-anaknya. Kemudian kita masuk pada pembahasan hadis. Yang pertama, hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, yang berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka dia juga harus menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini adalah barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dia harus berilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka ia harus berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka ia harus berilmu. Dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kehidupan di dunia, bahkan kelak nanti kita di akhirat. Yang kedua, hadis tentang ilmu lebih berharga daripada harta, yang berbunyi, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrithul ilma faman akhadabi. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda, melainkan hanya mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini adalah warisan yang paling berharga bukanlah harta, tetapi ilmu, seperti yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya. Sudah dikatakan berkali-kali bahwa kunci dalam kita mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini adalah Allah sudah menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan kita memiliki ilmu, kita bisa meraih kesuksesan. Kemudian, di era modern seperti ini, kita tidak perlu khawatir
tertinggal zaman karena kita sudah menguasai ilmu. Keempat, hadis tentang menghormati guru yang berbunyi ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinah wal waqar wa tawaddu'u limuna, yang artinya pelajarilah ilmu pengetahuan untuk kedamaian dan ketenangan, dan bersikap rendah hatilah kepada orang yang akan engkau pelajari. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini adalah sebagai calon pendidik kita harus dapat mengajarkan pendidikan dengan ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, dalam mengajar kita harus bersikap rendah hati kepada calon peserta didik kita agar proses belajar mengajar menjadi asyik dan tenang serta nyaman, penuh kedamaian. Hadis yang kelima adalah hadis keutamaan bergerak menuntut ilmu, yang berbunyi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bi thariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memudahkan jalan bagi siapapun yang menuntut ilmu. Kemudian, untuk menuju surganya Allah pun kita harus memiliki ilmu. Maka ilmu apapun yang kita pelajari haruslah yang berkaitan dengan kaidah keislaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.